Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai special function di chapter 11 di buku Mary L. Boas, Mathematical Methods in Physical Science, edisi ketiga. Seperti yang sudah saya jelaskan juga di kontrak perkuliahan sebelumnya, bahwa perkuliahan kali ini untuk materi special function akan dibahas dalam 3 pertemuan. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai introduction, mengenai special function, apa saja yang akan dibahas di special function. Di pertemuan minggu kedua kita akan bahas mengenai gamma dan beta function. Di pertemuan ketiga kita akan bahas mengenai error function. Nah, itu sekiranya. Oke, sedikit perkenalan apa yang disebut sebagai special function. Sebenarnya kalau kalian lihat di buku Boas sendiri di halaman 537, special function ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial ataupun persamaan integral. Baik integral secara umum atau diferensial secara umum ataupun secara kompleks. Dengan mempelajari special function, kita dapat mendevelop kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih complicated dalam masalah persoalan fisika atau geofisika yang akan kita hadapi. Dan kegunaan dari special function ini adalah untuk menentukan solusi dari theoretical solution dan bukan numerical solution. Kalau dari bukunya sendiri, kalau kita sendiri ingin mencari mengenai solusi dari numerical approximation, kita bisa menggunakan pendekatan komputer. Nah, salah satu dari special function yang akan kita bahas sebelumnya, yang akan kita bahas pertama adalah factorial function. Pastinya kalian sudah paham mengenai factorial function ya. Factorial function adalah fungsi yang ditandai dengan tanda seru seperti yang kalian lihat di sini, di mana n faktorial itu adalah sama dengan dirinya dikalikan dengan nilai dirinya dikurangi dengan integer sampai dirinya tersebut bernilai 1. Jadi kalau di sini n faktorial itu sama dengan n dikalikan dengan n min 1 dikalikan dengan n min 2 sampai dengan 1. Jadi kalau kita punya 5 faktorial, berarti 5 dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1, dan selesai. Itu adalah n faktorial. Nah, di sini kita akan coba mendekati fungsi dari faktorial dengan persamaan integral. Oke, kita mulai dari persamaan yang paling sederhana dahulu, yaitu integral dari 0 sampai hingga eksponensial pangkat min alpha x dx yang sama dengan minus 1 alpha eksponensial pangkat min alpha x dari batasan 0 sampai hingga. Ini pastinya sudah tahu ya, di matematika dasar 2, jika kita mengintegralkan suatu fungsi eksponensial, maka konstanta dari fungsi eksponensial tersebut dijadikan pembagi di depan. Jadi kalau kita lihat di sini, alfa minus alfa ini jadi pembagi di depan, makanya jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan batas-batasannya. Jika yang pertama kita masuki batasannya adalah eksponensial dengan pangkat hingga, kita akan dapati kondisi seperti ini. Dan kalau masukin batasan kedua eksponensial dengan pangkat 0, kita akan dapati kondisinya seperti ini. Jadi kita akan dapat 0 dikurangi 1. Atau sama dengan 1 alfa. Seperti itu ya. Dan pada kasus berikutnya, jika kita integralkan dari 0 sampai hingga x
eksponensial min alfa x dx itu akan menjadi 1/, alfa kuadrat. Turunannya bagaimana? Kita bisa melakukan permisalan di sini. Jika kita misalkan U adalah min alfa x, di sini alfa ya, saya salah tulis. Maka kita akan dapat du itu akan sama dengan min alfa dx. Maka nanti kita bisa gantikan dx dengan min 1/, alfa du. Yang pertama. Jadi persamaan ini kita bisa tuliskan lagi menjadi integral dari x sendiri juga kita bisa gantikan menjadi u per alfa ya. Jadi di sini kita dapat u per alfa dikalikan eksponensial pangkat u, dx di sini kita rubah menjadi min 1/, alfa du. Atau kita bisa tuliskan juga menjadi integral u eksponensial pangkat u per alfa dikalikan dengan alfa menjadi alfa kuadrat du. Kemudian ketika kita integralkan, karena alfa di sini adalah konstanta, kita anggap konstanta karena dia diintegralkan terhadap variabel u, kita bisa keluarkan dia menjadi 1/, alfa kuadrat integral dari u eksponensial pangkat u du. Nah, dengan permisalan yang kedua sekarang, kalau kita anggap u adalah u, dan kita anggap v aksen adalah eksponensial pangkat u, dan kita ingat jika kita mengintegralkan u v aksen itu akan menjadi uv dikurangi oleh integral dari u aksen v. Maka kembali lagi ke sini, kita akan dapatkan bentukan seperti ini. 1/, alfa kuadrat, sorry ini warnanya beda ya. Integral dari uv aksen, u-nya tetap, uv ya, bukan uv aksen, uv. Dimana kalau ini diintegralkan, v aksen ini diintegralkan, eksponensial itu kalau diintegralkan dia menjadi dirinya sendiri, jika diturunkan juga dirinya sendiri. Jadi kita tuliskan di sini, maaf ini salah. Tuliskan di sini adalah eksponensial u dikalikan eksponensial u dikurang, nah sekarang ini integral ya, integral dari u aksen kalau diturunkan berarti jadi 1 ya, dikalikan v, di mana v-nya itu adalah eksponensial pangkat u du. Nah, kita ingat tadi kalau eksponensial diintegralkan ataupun diturunkan terhadap pangkat variabel yang berkonstanta 1, kan kalau kita bilang 1u ya, akan menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau kita tuliskan di sini 1/, alfa kuadrat u eksponensial pangkat u min eksponensial pangkat u gitu. Nah, kalau kita kembalikan lagi kondisi tadi ke persamaan ini, maka kita akan dapat 1/, alfa kuadrat dari min alfa x dikalikan eksponensial
min alfa X dikurangi eksponensial min alfa X. Nah, dengan masukkan batasan dari 0 sampai ta hingga, kita akan dapat seperti soal sebelumnya. Maka nilai di sini akan menjadi 1. Atau di sini solusinya akan sama dengan 1/, alfa kuadrat dikalikan dengan 1. Nah, di sini ya. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Kenapa nanti fungsi integral ini bisa merepresentasikan fungsi faktorial. Ini contohnya, kalau integral dari 0 sampai ta hingga x kuadrat eksponensial pangkat min alfa x dx, itu akan sama dengan 2 per alfa pangkat 3 atau sama dengan 2 faktorial per alfa pangkat 3. Oke, saya coba turunkan di sini. Kalau kita permisalkan, misal di sini U yang kita pakai di sini sekarang adalah X kuadrat dan V yang aksen kita pakai di sini adalah eksponensial pangkat min alfa X. Maka dengan fungsi yang kita kenal tadi, jika kita punya integral U V aksen, maka kita tuliskan solusinya adalah UV dikurangi integral U aksen V, kan gitu ya. Nah, maka dari itu, untuk soalan ini, jika kita misalkan U-nya adalah X kuadrat, V aksennya adalah eksponensial pangkat min alfa X, maka kita akan dapat bentukan seperti ini. Integral dari 0 sampai ta hingga X kuadrat eksponensial pangkat min alfa X dx itu akan sama dengan UV ya, berarti X kuadrat. V-nya adalah integral dari eksponensial pangkat min alfa X. Tadi kalau kita ingat, jika eksponensial diintegralkan untuk konstanta di depannya jadi pembagi ya. Jadi di sini saya tuliskan min 1/, alfa eksponensial pangkat min alfa X. Kemudian yang bagian kanannya integral dari V aksen U. U aksen V, U aksen berarti turunan dari U, di sini adalah 2X. Dikali V berarti integral dia lagi. Yang tadi udah kita tuliskan, 1/, alfa eksponensial pangkat min alfa X dx. Nah, ini batasan integralnya tadi 0 sampai ta hingga. Begitu juga yang ini ya. 0 sampai ta hingga. Belum kita selesaikan. Nah, ini kita bisa tuliskan sederhananya menjadi minus eksponensial pangkat min alfa X X kuadrat per alfa ya. Dikurang ini nih, bentukan ini nih. Nah, kalau misalkan 2-nya saya keluarkan, 2 dan minusnya saya keluarkan, di sini saya akan dapat plus 2 integral 0 sampai ta hingga per alfa, 2 per alfa mungkin ya, 2 per alfa X eksponensial min alfa X dx. Nah, ini contoh yang sebelumnya ya. Contoh yang sebelumnya, hasil dari integral ini, apa tadi kalau masih ingat? 1/, alfa kuadrat ya. Jadi, oh ya, sorry, ini yang belum dimasukin batasan integralnya dari 0 sampai ta hingga. Nah, ini kalau yang ruas kiri ini, ketika kita masukkan batasan integralnya, hasilnya adalah 0. Jadi kita akan dapat 0 ditambah 2 per alfa dikalikan, ini tadi hasilnya adalah 1/,
alfa kuadrat. Maka solusi yang kita dapat adalah 2 per alfa pangkat 3. Seperti yang di sini. Oke, lanjut dengan contoh keempat. Sekarang adalah integral dari 0 sampai hingga x pangkat 3 eksponensial pangkat min alfa x dx. Yang nanti hasilnya akan setara dengan 3 faktorial per alfa pangkat 4. Kita coba bersama-sama ya. Jadi, untuk langkah yang ini, kalau kita permisalkan sekarang, misal, ini udah mulai agak panjang nih permisalan nanti ya. Kalau misalkan U itu adalah min alfa X, maka kita akan dapat nanti DU akan sama dengan min alfa dx, atau dx sendiri adalah min 1 alfa du. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita pakai warna biru coba. Integral dari 0 sampai hingga kita ganti x-nya dengan min u per alfa. Jadi kita akan dapat bentukan seperti ini. Min u per alfa pangkat 3 jadinya ya. Eksponensial pangkat u. Dx-nya nanti berubah menjadi min 1 alfa du, kan gitu ya. Minus di sini kalau dipangkatkan 3 tetap minus. Kalau kita keluarkan minusnya ya, minus di sini juga dikalikan nanti jadi positif. Jadi kita bisa tuliskan U pangkat 3 per alfa pangkat 4 eksponensial pangkat U du. Oke. Ini jika kita ingin mengeluarkan alfanya, 1 alfa pangkat 4 dari U pangkat 3 eksponensial U du. Dengan permisalan lagi, integral ini adalah integral UV aksen. Maka kita akan dapat bentukan seperti ini kiranya. 1 alfa pangkat 4. Kalau ini integral UV aksen, di mana nanti yang ini kita anggap sebagai U, yang ini kita anggap sebagai V aksen. Ingat tadi ya, integral dari UV aksen adalah UV dikurangi integral U aksen V. UV-nya di sini adalah U pangkat 3. V berarti integral dari ini ya dirinya sendiri, eksponensial pangkat U, dikurangi integral dari U aksen V sekarang. U aksen V berarti U-nya diintegralkan jadi 2U kuadrat. 3U kuadrat. U kuadrat eksponensial pangkat U du gitu ya kira-kira. Terus ini kita selesaikan lagi nih, 3-nya bisa kita keluarkan. Jadi sekarang kita dapat 1 alfa pangkat 4. Oh ya, ini sebelumnya batas integralnya belum dimasukkan nanti ya. 1 alfa pangkat 4 U pangkat 3 eksponensial U min 3 integral dari U pangkat 2 eksponensial pangkat U du. Nah, ini kembali lagi nih, ini bisa kita uraikan lagi dengan permisalan tadi U V aksen.
Nah, kita akan dapat bentukan seperti ini. 1/, alfa pangkat 4, U pangkat 3, eksponensial pangkat U min 3, dalam kurung, U pangkat 2, E pangkat U min integral dari 2U E pangkat U DU, kan gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam, tangan saya sudah mulai pegel nih sekarang nulisnya. 1/, alfa pangkat 4, U pangkat 3, eksponensial pangkat U min 3. Nah, kalau dari contoh yang ketiga tadi, semua yang di sini, semua yang bukan integral U eksponensial U akan menghasilkan nilai 0 ketika kita masukkan batasnya. Ketika U-nya sudah kita gantikan dengan alpha X ya. Jadi sebenarnya ini akan nanti jadi 0. Ini juga akan nanti jadi 0. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam dengan batasan integral, sebenarnya nanti dia akan menjadi 2 kiranya nilainya. Nah, kalau kita kalikan ke sini, kita akan menghasilkan, ini kalian coba turunkan sendiri ya. 6/, alfa pangkat 4. Nah, saya udah mulai terlalu panjang nih teorinya. Nah, ini sama dengan yang di sini. Nah, dengan kata lain, dari percobaan tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, menunjukkan kalau persamaan integral untuk yang tadi yang di pertama, kita bilang untuk X pangkat 0, eksponensial pangkat min alpha X itu sama dengan 1/, alpha. Kalau X pangkat 1, eksponensial pangkat min alpha X, dx itu sama dengan 1/, alpha kuadrat. Nah, sekarang kalau X kuadrat itu akan sama dengan 2 faktorial per alpha pangkat 3. Begitu dan seterusnya. Dengan itu kita dapat teori, kalau persamaan faktorial itu bisa dituliskan dengan persamaan seperti ini. Integral dari 0 sampai hingga X pangkat N eksponensial pangkat min alpha X dx itu akan sama dengan N faktorial per alpha N plus 1. Ini kalau kita lihat ya contoh yang kedua sama yang ketiga memperjelas. Kalau tadi N-nya itu 2, maka di bawahnya adalah berpangkat 3, N tambah 1. Kalau N-nya itu adalah 3, maka alfanya itu akan berpangkat 4, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu factorial function yang akan kalian lihat di fungsi khusus.